berdiskusi mengenai bab 3, yaitu karakteristik peserta didik sekolah dasar yang meliputi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral serta kaitannya dengan profil belajar dan konteks kelas. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa aja karakteristik peserta didik itu? Kalau karakteristik peserta didiknya itu tuh seperti karakteristik peserta didik itu merupakan ciri atau kondisi yang dimiliki siswa yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Nah, adapun bentuk-bentuk karakteristik itu seperti karakteristik fisik, gitu nggak sih? Iya, yang dimana karakteristik fisik itu yang meliputi usia dan pertumbuhan, kondisi kesehatan, perkembangan motorik. Nah, atau karakteristik fisik ini juga berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh seperti tinggi badan yang seperti yang dibilang Chris tadi, dan serta perkembangan motorik halus dan kasar. Kemudian ada juga karakteristik kognitif yang dimana meliputi tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir, gaya belajar, visual, auditori, kinestetik, dan terakhir daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada perkembangan sosial dan emosionalnya. Nah, anak SD itu kan masih rentan kayak mulai belajarnya itu masih mulai kelas 1 masih belajar bermain kan. Jadi sosial emosionalnya itu sangat mempengaruhi dalam dia belajar, terutama dalam teman sebayanya mungkin. Nah, mereka tuh juga belajar mengendalikan emosi. Seperti kelas 1 tuh masih ada yang ditungguin sama orang tuanya gitu. Terus belajarnya juga masih pada tahap awal. Nah, dengan itu perkembangan sosial dan emosional ini sangat diperlukannya adanya dukungan atas usaha dan suasana kelas yang aman. Nah, jadi ini tuh menjadi tantangan bagi gurunya dalam mengelola kelas dengan baik, menghidupkan suasana. Jadi perkembangan sosial emosional anak itu bisa terjaga dan tidak menghambat dalam proses pembelajaran. Selain itu juga terdapat karakteristik individual yang mana setiap peserta didik ini unik. Perbedaan dapat terlihat dari gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik, atau latar belakang keluarga, pengalaman belajar, hingga kemampuan awal. Nah, yang sudah dijelaskan tadi itu kan ada perkembangan dari kognitif sama individu, terus sosial emosional. Nah, kalau misalnya di perkembangan di kognitifnya itu tuh seperti yang dikatakan oleh J.N. Piaget, mereka sudah mulai mampu berpikir secara logis, tapi masih membutuhkan contoh yang nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka lebih mudah memahami konsep melalui benda-benda yang nyata, bisa dipegang seperti gambar, percobaan, atau pengalaman langsung dibandingkan dengan penjelasan yang abstrak, kayak penjelasannya yang monoton, terus tanpa ada gambar atau visual yang ditampilkan dulu gitu lah. Terus pada emosionalnya nih, anak mulai belajar bekerja sama, ingin diterima oleh teman sebaya, serta mulai mampu mengelola emosi meskipun masih membutuhkan bimbingan dalam menyelesaikan konflik atau mengendalikan perasaan dan kekecewaannya. Selain itu juga di ranah moral, menurut Lawrence Kohlberg, anak SD umumnya berada pada tahap di mana mereka mematuhi aturan karena ingin dianggap baik dan diterima di lingkungannya. Mereka mulai memahami pentingnya aturan untuk menjaga ketertiban, tetapi tetap membutuhkan contoh dan penjelasan yang konsisten dari gurunya. Pemahaman ini sangat penting agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi akademik juga, tetapi juga mendukung dari perkembangan sikap anak, emosi, dan karakteristik anaknya. Terus di dalam ini, nah contohnya kalau
misalnya di perkembangan kognitifnya itu seperti misalnya di kelas lagi ada pembelajaran matematika yaitu dengan materi pecahan. Jadi guru ini nih tidak hanya menjelaskan 1/2 ditambah 1/2 sama dengan secara tulisan di papan tulis, tapi guru ini nih bisa menjelaskan dengan menggunakan media pembelajaran seperti kertas lipat atau potongan pizza untuk menentukan pecahan secara visual. Jadi anak itu lebih memahami seberapa sih 1/3, seberapa sih 1/4 gitu-gitu. Mungkin kalau cuma dijelasin anak tuh belum bisa mengerti secara mendalam. Jadi kalau misalnya diberikan benda yang konkret itu bisa melihat ternyata Iya. ini. Jadi itu bukan hanya mengajarkan materinya saja, tapi juga bagaimana anak itu bisa tahu kan dapat 1/2 itu dari mana gitu. Terus kalau misalnya dijelasin di papan tulis kayak 1/3 itu tuh kalau misalnya di kehidupan nyata kayak misalnya kita motong kue gitu kan, itu tuh 1/3 tuh seperti apa sih bentuknya. Jadi dalam lingkaran itu tuh 1/3 itu tuh seberapa gitu. Jadi ya mengetahui bukan hanya mengenal materinya saja gitu. Iya. Nah kalau dari contoh sosial emosionalnya ini mungkin dalam guru itu bisa membuat diskusi kelompok gitu. Nah ada siswanya itu yang diam saja dan tidak mau berbicara. Nah setelah diwawancarai ia tuh mengatakan takut salah, terus kalau dia salah tuh takut disalahin sama teman-teman sekelompoknya. Nah itu menjadi contoh perkembangan sosial emosional dalam proses pembelajarannya. Nah ini tuh menunjukkan bahwa kebutuhan rasa aman psikologis kepada anak. Nah jadi guru tuh bukan hanya memberikan kalimat bantu seperti menurut saya atau saya setuju, tapi memberikan waktu untuk siswa ini berpikir sebelum ia berbicara agar siswa itu lebih percaya diri dan tidak takut salah, tidak takut juga untuk disalahkan termasuk kelompoknya gitu. Ya. Karena kan banyak anak SD itu tuh yang masih pengen ini ya, apa namanya, sifat egoisnya itu masih masih tinggi. tinggi. Jadi dia tuh tidak bisa menoleran kesalahan. Jadi anak-anak yang misalnya salah gitu kan, jadi dia tuh takut untuk berbicara bersalah, sedangkan nah jadi kalau itu takut salah dia tuh gak mau lagi untuk mencoba. Jadi pasif jadi kelas pasif, iya benar. Karena dia mungkin ada trauma juga gak sih mungkin karena gak disalahin sama teman sekelompoknya. Jadi dia tuh tidak bisa mengeksplor lebih jauh, tidak berani mencoba hal-hal yang baru karena ya udah ke distract mungkin ya, mungkin takut merasa salah. Terus kalau misalnya ini dalam presentasi ini kan jawabannya itu salah, jadi kita tuh jangan langsung menyalahkan kayak nah ini salah, jangan. Jadi itu tuh nantinya itu siswa tuh akan takut untuk mengerjakan kayak ini benar atau salah ya, takut salah gitu. Sedangkan kan belajar ini bukan dilihat dari benar salahnya atau itu apa namanya, tidak dilihat dari benar salahnya, tapi dilihat dari prosesnya bagaimana. Prosesnya itu secara hierarkis ini mana dari yang mudah ke yang lebih sulit. Jadi ya Bertahap. Iya bertahap. Jadi nggak harus langsung menyalahkan anak guru. Saja guru tuh memberikan apresiasi. Kamu udah benar, tapi alangkah baiknya untuk saja seperti ini. Jadi dia tuh tidak merasa apa ya, tidak merasa tersudutkan, tidak merasa gagal. Jadi dia tuh tidak takut lagi untuk mencoba hal yang baru. Jadi lebih semangat tuh, ternyata dari kesalahan tuh ya bisa belajar untuk kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Terus belajar tidak ada masalah. Nah kalau misalnya tadi saya ada menyebutkan kan itu moral, perkembangan moral. Nah ini nih ciri-cirinya seperti tata aturan karena ingin dianggap baik, terus mengikuti aturan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan validasi orang-orang, terus mulai memahami keadilan. Nah contohnya itu seperti saat diskusi nih, kita tuh bisa nanyain kayak misalnya bagaimana jika ada teman yang tidak mengerjakan tugas kelompok. Nah jadi siswa itu tuh di situ nanti dia diajak untuk bertanggung jawab dan memiliki rasa keadilan untuk dirinya. Dan dia juga harus tahu cara
bekerja sama gak sih dalam Iya. ya, kerjasama, meningkatkan rasa ya saling membantu gitu. karena anak SD kan kiranya belum sekompleks itu ya Iya. dalam menyelesaikan ataupun mengambil keputusan. Nah, jadi kita tuh menumbuhkan rasa untuk kerjasama, saling membantu temannya, mungkin temannya nggak tahu dia kasih tahu. Nah kalau di ranah kognitif itu tadi kan apa sih? Benda konkret ya? Iya. Yang contoh itu kan. Nah, kan dalam sosial emosional itu juga menerapkan adanya pentingnya kejujuran kan. Nah, anak SD itu juga sangat alangkah baiknya dari sejak dini ditanamkan kejujuran. Jadi kalau misalnya dia tuh walaupun nih ada diskusi kelompok tetap menanamkan sikap kejujuran. Nah, mereka itu biasanya itu anak SD masih patuh sih dengan aturan-aturan karena ingin mendapatkan penghargaan kan, maupun dari guru maupun dari teman sebayanya. Nah, di sisi lain juga mereka tuh menghindari dari hukuman. Nah, guru tuh juga berperan penting nih dalam menanamkan nilai tanggung jawab, nilai kejujuran itu tadi, dan supaya perkembangan emosional, sosial ataupun moral sosial ini dapat terlatih sejak dini. Yang dimulai dari kegiatan sehari-hari. Mungkin dari contoh kecilnya itu tadi dari diskusi kelompok. Nah, dari sisi minat dan motivasi belajar siswa nih, kan siswa itu mempunyai beberapa karakteristik nih. Nah, jadi motivasi dan minat belajar siswa itu juga tergantung pada setiap karakteristiknya kan. Nah, jadi peserta didik SD ini cenderung tertarik pada pembelajaran yang menyenangkan. Jadi misalnya nih kalau MTK tadi yang dijelaskan oleh Tias, guru tuh hanya menjelaskan di papan tulis kayak 1/3 itu seperti ini angkanya, materinya saja kan. Tapi kalau misalnya guru itu memberikan contoh yang lebih konkret seperti potongan pizza ataupun dari Membuat media. Dia membuat media yang konkret tadi. Jadi itu pembelajarannya lebih menyenangkan dan tidak monoton. Juga melibatkan permainan edukatif misalnya ataupun bercerita gitu ataupun aktivitas praktik yang lain yang mungkin bisa ekspor ke lingkungan yang lebih luas. Nah, mereka itu lebih termotivasi nih untuk semangat dalam belajar jika materinya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa itu paham materi pembelajarannya itu tuh dibawa ke dunia nyatanya. Jika dibawa ke dunia nyatanya. Karena kan banyak gak sih kita temu kayak misalnya pembelajaran tentang jam nih. Nah, udah diajarin sama dia, tapi dia belum tahu tuh, belum ngerti tentang ditanya ini jam berapa, lewat berapa, dia belum ngerti, tapi udah belajar. Nah, itu mungkin gurunya belum bisa membawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah banyak itu, contohnya seperti pembelajaran tentang jam. Kalau misalnya di SD aku dulu, kan kita tuh ada jam analog sama jam digital. Jadi teman-teman aku tuh pada nggak bisa baca jam analog. Jadi misalnya kayak jam 9:45, dia tuh udah tahu arah panjang jam itu tuh kemana tuh udah tahu. Sedangkan kalau aku dulu aku emang udah belajar tentang jam gitu kan. Jadi aku tuh tahu ini nih jam segini tuh tahu. Nah terus kemarin pas aku di libur itu kan, aku ngajarin adik aku kayak mana sih tentang jam gitu. Jadi aku buat lingkaran, nah itu tuh bisa diputar gitu loh kayak dia jam segini gitu. Jadi dia tuh tahu misalnya jam 8:35, nah, di mana jarum pendeknya, di mana jarum panjangnya itu tuh dia tahu. Terus cara membaca jamnya juga tahu kayak AM, PM itu untuk apa, untuk waktu pagi, sore gitu. Jadi mungkin guru itu tuh dulu belum mengaitkan mungkin dari materi ini ke dalam kehidupan siswa. Jadi saya tuh cuma hanya tahu paham materinya saja. Dan bahkan sampai sekarang temanku agak susah dia kalau baca jam analog. Padahal itu kan dari satu itu kan 5 kan, tinggal dihitung aja. Iya, dan detiknya Iya, Ditambah 5. tambah 5. Itu tadi walaupun tergolong mudah, tapi tidak dikaitkan dengan mungkin kehidupan sehari-hari siswa tuh juga sulit kan. Iya, kadang ada siswa yang emang dia bisa nangkap materi saja Iya, karena bisa. apa
beda gitu ya apa namanya cara berpikirnya dengan siswa yang lain. Terus ada siswa yang emang itu tuh harus ngeliat langsung baru dia tuh bisa paham dengan apa yang dipelajarinya. Jadi kita sebagai calon guru ini harus pandai-pandai dan kreatif membuat media pembelajaran. Benar. Nah, menurut kalian nih, kan karakteristik siswa itu kan bermacam-macam, apalagi kalau misalnya nanti kita jadi guru kelas. Jadi banyak nih dalam proses pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Nah, gimana sih cara kita itu dalam menghadapi ataupun menyelesaikan dari tantangan yang ada pada setiap karakteristik anak itu tadi? Ngadepin karakteristik anak yang berbeda-beda. Ya, misalnya nih, kita bagi kelompok. Nah, ada menurut kalian lebih efektif mana dalam kita membagi kelompok antara anak yang kemampuannya di atas rata-rata itu dijadiin satu, sama anak ini baru rata dijadiin satu? Coba duluan, aku atau kalian? Kalian aja. Apa? Kalau untuk aku sih jangan digabung antara yang pintar sama yang pintar, yang agak di bawah rata-rata sama di bawah rata. Karena kayak kasihan yang anak yang di bawah rata, karena pemikirannya kan masih kurang puas kan. Ya. Jadi kayak dia butuh apa temannya yang bimbingnya buat belajar gitu. Jadi perbedaan tingkat kemampuannya. Ya. Nah, kalau aku juga setuju dengan Chris, kalau misalnya yang pintar sama yang pintar, yang kurang memahami sama yang kurang memahami. Karena apa? Karena kayak apa namanya? Kita tuh kalau di lingkungan orang yang emang udah benar-benar paham tuh agak minder gak sih? Iya. Jadi tuh takut gitu, kayak takut salah, ini benar atau enggak ya, ini gimana sih? Dia tuh takut menanyakan juga. Jadi lebih baik sama yang pintar sama yang pintar, yang kurang paham sama yang kurang paham. Karena kalau misalnya digabung, nanti tuh kita udah tahu nih, walaupun udah digabung kan bisa tuh yang pintar ngajarin yang kurang apa namanya, kurang paham gitu kan. Mungkin belum paham. Nah, iya, yang belum paham. Dan itu tuh kan kita udah tahu nih anak yang belum paham nih benar-benar udah bisa memahami atau emang masih belum paham. Sedangkan kalau misalnya cuman yang di apa nih namanya, yang dipisah-pisah gitu, yang pintar sama yang kurang paham, itu tuh kita tuh bisa memberikan apa sih namanya, pengajaran yang lebih khusus gitu loh, yang kayak lebih fokus sama yang belum memahami ini, kayak lebih banyak menanyakan bagian mana sih yang belum dipahami, terus kita jelasin satu-satu. Iya, benar. Saya setuju dengan Tias bahwa guru itu bisa memberikan pengajaran tambahan kan Iya. kepada yang belum paham. Nah, benar. Jika tidak dilakukan hal tersebut, maka siswa yang udah bisa cepat bosan karena mereka udah bisa kan materi yang Iya. diajarkan. Sedangkan siswa yang belum bisa ini akan tertinggal jika akan dilanjutkan. Dan sisi lain siswa yang udah bisa ini dia akan bosan, kan udah paham gitu kan. Iya. Sedangkan yang belum bisa itu akan tertinggal gitu. Terus misalnya dibagi kelompok nih, kan misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, terus saya disuruh bertanya atau suruh menjawab pertanyaan. Pasti nanti tuh yang aktif sama yang cerdas itu pasti duluan kan angkat Iya. tangan gitu. Dia kayak aku mau nanya gitu-gitu. Sedangkan yang pasif ini dia lebih cenderung lebih diam. Jadi dengan dari situ tuh kita apa namanya, nggak bisa nilai nih apa namanya, kayak ini nih dia ini betulan udah paham atau belum gitu. Ya. Kalau misalnya di kelompok kan itu kan kita tahu nih mana yang emang dia belum paham, tapi karena kita udah jelasin, nah dia tuh jadi itu udah paham gitu, udah ngerti, jadi kita tahu perbedaannya. Kan tadi kan yang dibilang Tias kan kita bisa memberikan pelajaran sama anak yang kurang paham itu dengan kayak cara bertahap gitu kan, dan lebih cepat ngerti. Aku kan tadi cari di apa kan internet kan, itu namanya kayak memberikan scaffolding bertahap atau kayak secara bertahap sesuai kebutuhan anak, misalnya kayak dengan contoh konkret, terus panduan langkah demi langkah atau pernyataan yang penuh. Kayak
Jadi seiring berjalannya waktu, anak-anak yang belum paham ini, jadi dia tuh nanti akan bisa secara perlahan akan paham dan bisa mengerjakan tugasnya mandiri dan lebih percaya diri. Nah, kalau dari kita bahas dari segi sosial dan emosionalnya nih, ada kan kita sering jumpai lah anak SD yang mungkin pagi-pagi tuh yang seharusnya udah ceria, udah siap untuk mulai belajar, tapi dia tuh pagi-pagi udah kayak emosionalnya udah gak bagus banget, kayak murung, seperti mau nangis, mungkin dia tuh ada problem memang dari rumah, jadi itu kebawa ke sekolah. Nah, jadi yang pagi-paginya itu seharusnya itu semangat dalam memulai proses pembelajaran jadi terhambat. Nah, itu adalah aspek-aspek yang terjadi jika sosial emosionalnya itu tergantung, bisa terjadi dari rumah terganggu gitu. Nah, dari sosial emosionalnya dari rumah udah terganggu, jadi itu juga bisa menghambat proses pembelajarannya di sekolah. Misalnya nih siswa di rumahnya udah kayak mungkin dimarahin sama orang tuanya atau gimana kan, mungkin ada yang dia nggak suka atau dia nggak mau, jadi sudah datang ke sekolah tuh sesuatu juga merasa murung, nggak semangat dalam proses pembelajaran. Nah, itu juga menjadi tantangan kan dalam aspek sosial dan emosionalnya. Nah, itu gimana sih menurut kalian dalam menanggulangi anak yang memiliki karakteristik seperti itu? Nah, kalau kita kan tahu ya, kalau misalnya anak kecil kayak anak SD itu tuh moodnya tuh masih suka berubah-ubah, terus beda karakteristiknya, ada yang hiperaktif, ada yang pendiam banget. Nah, terus ada yang kayak bu ini ada gitu yang hiperaktif banget, terus yang pergi-pergi, yang apa namanya jalan-jalan gitu. Cara kita nanggulanginnya, cara kita ngatasinnya, kalau ngatasin yang anak ini tadi murung tuh ya? Iya, murung pagi-pagi tuh dia udah murung. Mati lampu ya, Chris? Iya, mati lampu. Gini udah ya, lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Nah, cara nanggulanginnya kalau aku ditanya itu, kenapa kok moodnya nggak bagus hari ini gitu. Kadang kan anak ada yang bisa langsung ngomong, ada yang bisa ada yang hanya diam. Jadi sebelum mulai belajar itu tuh ya aku ajak main dulu gitu, kayak apa sih namanya? Apa sih terus namanya Das? Yang sebelum main kita ada tepuk-tepuk itu apa namanya? Ice breaking. Iya, ice breaking. Nah, kita ajak main permainan yang seru gitu, yang kayak dia bisa bergerak, bisa ketawa. Dia bisa memancing lah istilahnya. Iya. Bisa memancing anak ini bisa untuk semangat tuh dalam memulai belajar gitu. Ya. Kalau menurut saya, cara aku menanggulangi anak yang Emosional itu dia berubah, apalagi pagi-pagi dia udah sedih, murung. kita bisa dengan cara membimbing anak itu untuk mengekspresikan emosinya secara positif. Misalnya tuh kayak mengajak dengan berbicara, menulis atau menggambar atau memberi isyarat tertentu. Misalnya gini, ajarkan kalimat sederhana seperti saya marah karena gitu, atau saya sedih ketika gitu. Oh, jadi kayak biar tahu apa masalahnya. Iya, Biar- itu sebagai pemancingnya. Iya, pemancing dulu. Mungkin dia juga bisa speak up gitu ya. Kita memberikan kata-kata yang seperti dijelaskan saudara Silvi tadi. Dia bisa tahu tuh, oh ternyata dia murung karena ini gitu. Jadi dia bisa teratasi. Selain itu, kita juga bisa mengajak anak untuk memahami perasaan. Iya, sama. Intinya tuh guru Harus paham lah perasaan ya siswa. melakukan pendekatan lah istilahnya kepada siswa kan, kayak nanya kamu kenapa gitu, hari ini kamu ngapain aja pagi ini, sarapan apa gitu. Mungkin ya dia bisa mulai pelan bisa berjawab gitu kan, bisa moodnya itu kembali seperti awal.
Amati ya? Iya. Kamu berapa orang? 4? 4. Perasaan rame di belakang. Astagfirullah, jangan di. Nah, terus itu apa namanya? Dengan kan ada tuh siswa yang emang gitu tuh pendiam, nggak mau utarain apa yang dirasain. Jadi ya udah dengan menangani siswa kayak gitu, kita inilah apa namanya? Apa? Ngajak dia kayak ayo apa namanya perlahan-lahan ngubah moodnya gitu loh, kayak misalnya ngajak main gitu tadi, terus tuh bercerita gitu kayak apa namanya kalau mau nangis tuh nggak apa-apa loh, nangis aja sebenarnya bukannya lemah gitu kalau misalnya dia emang sedih cuman nggak mau nangis. Nah, jadi intinya itu mengatasi emosi emosional anak itu bukan dengan cara kita memarahi atau menekan perasaan mereka, tetapi kita tuh harus membimbing, memberi contoh, dan menyediakan dukungan yang tepat. Dengan pendamping yang konsisten, anak akan belajar mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara sehat. Kalau makin gelap di situ udah apa banget kan? Bisa bener keluar? Ya. Tidak bisa kan? Nggak usah jeda, lanjut ya. Ayo lanjut. Dia lihat azan ya. Iya, maaf. Lagi jadinya Karena emang udah maghrib. aku udah hidup sih. Kita harus cepat nih ya, Ge. Dan lanjut. Nggak bisa kita cepat Nggak cepat itu. waktunya. Selanjutnya ada mengidentifikasi variasi profil belajar, yang dimana mengidentifikasi variasi profil belajar ini berarti mengenali perbedaan cara kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik dalam satu kelas agar pembelajaran dapat dirancang secara tepat dan adil. Nah, yang dimana variasi profil belajar ini tampak dari perbedaan kesiapan atau readiness, minat, dukungan yang dibutuhkan, serta hambatan belajar yang dialami siswa. Misalnya, dalam satu kelas terdapat siswa yang sudah menguasai prasyarat materi dan dapat belajar lebih cepat, sementara siswa lain masih membutuhkan penjelasan konkret dan latihan bertahap. Dari sisi minat, ada peserta didik yang lebih tertarik belajar melalui gambar, cerita, atau aktivitas praktik, sedangkan yang lain lebih tertarik pada diskusi atau membaca. Selain itu, beberapa siswa memerlukan dukungan tambahan seperti bantuan bahasa, contoh visual, arahan langkah demi langkah, atau pendampingan emosional agar tetap terlibat dalam pembelajaran. Nah, dengan hambatan belajar juga beragam, mulai dari kepercayaan diri yang rendah, pengalaman belajar negatif, dan keterbatasan literasi hingga dinamika sosial di kelas. Dengan mengidentifikasi variasi profil belajar ini melalui observasi, asesmen diagnostis, dan interaksi langsung dengan siswa, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih responsif dan melakukan diferensiasi. Nah, setiap peserta didik sekolah dasar memiliki profil belajar dan karakteristik yang berbeda-beda kan, baik dari segi kemampuan akademiknya, minat, gaya belajar, latar belakang keluarganya, maupun kecepatan siswa dalam memahami suatu materi. Nah, ada anak yang lebih cepat menangkap informasi melalui gambar dan visual, ada juga yang lebih mudah belajar lewat penjelasan lisan dari guru dan diskusi kelompok. Nah, ada pula siswa yang lebih memahami melalui praktek langsung atau melakukan suatu gerakan atau tindakan. Nah, selain itu, perbedaan kecerdasan, motivasi, rasa percaya diri, serta pengalaman sebelumnya juga mempengaruhi cara mereka belajar. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang bervariasi
dan fleksibel agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang beragam tersebut. Strategi seperti pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan media pembelajaran seperti gambar, video, alat peraga, seperti itu, terus kerja kelompok heterogen, serta pemberian pilihan tugas dapat membantu semua siswa belajar secara optimal. Guru perlu melakukan observasi dan asesmen sederhana untuk memahami kekuatan dan kebutuhan siswa dari masing-masing siswa tersebut. Terus dengan memahami variasi dari siswa tersebut, desain pembelajaran yang dibikin guru ini lebih inklusif, tidak hanya berfokus pada siswa yang cepat tanggap saja, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa yang lain bagi semua siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya, seperti sesuai minat dan bakatnya. Apa di itu? Apa namanya? Di asrama. Asrama. Itu apa deh sih? Mati juga enggak? Iya lah, Di depan. Di depan. Tapi itu bela dikit lagi. Nah, adapun profil pelajar Pancasila nih sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Republik Indonesia memiliki 6 dimensi yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, variasi yang sering terlihat di siswa sekolah dasar, ada siswa yang terbiasa berdoa dan bersikap sopan tanpa harus diingatkan. Nah, ada juga siswa yang harus diingatkan dulu berdoa, misalnya ini udah disuruh doa tapi dia belum mengadakan tangan gitu kan. Nah, ada juga yang masih perlu diingatkan tadi untuk berkata jujur dan menghargai sesama teman. Itu juga merupakan berakhlak mulia dari capaian profil pelajar Pancasila. Nah, guru tuh dapat mengidentifikasi melalui observasi, kita tuh bisa melihat, mengamati dan proses belajar siswa sehari-hari kan. Ada juga yang jujur saat ujian dan ada juga cara ia berbicara kepada teman. Karena seperti kita ketahui nih di era global saat ini bahwa anak sekolah dasar itu sangat mudah terpengaruhi oleh gadget kan, apalagi game-game online seperti itu. Nah, jadi dia mudah terpengaruh nih, kayak berkata-kata yang kasar. Nah, itu juga bisa kebawa nanti di sekolah dan menyebarlah dia tuh cara bersikap berbicaranya kepada teman sebayanya seperti apa. Tuh. Nah, yang kedua ada kebinekaan global. Mengidentifikasi ini bisa dengan melakukan aktivitas diskusi kelompok yang seperti kita ketahui bineka itu artinya walaupun berbeda-beda tetap tersatukan. Nah, apalagi dalam satu kelas itu tuh pasti siswanya berbeda-beda, mulai dari agamanya mungkin, mulai dari bahasa, mulai dari budayanya. Nah, itu kita bisa menekankan bahwa sikap kebinekaan itu bisa menyatukan dari semua perbedaan. Selanjutnya ada gotong royong. Nah, bentar. Yang ini tadi kan ada kan kamu ngomong kalau misalnya dari bahasanya itu beda-beda. Jadi ada orang cerita kalau misalnya di tempat dia itu tuh dominan lebih ke satu suku gitu kan misalnya. Ini contohnya satu suku. Tapi ketika ada suku baru yang masuk gitu kan, menggunakan misalnya medok gitu kan bahasanya. Nah, itu tuh dibully gitu kan, kayak medok nian kamu, medok nian ini gitu. Kayak dibully gitu loh dia. Jadi yang satu suku yang beda tadi dari yang lainnya yang lebih dominan itu tadi, dia tuh kayak minder gitu, kayak salah yo gitu. Nah, padahal di Indonesia ini kan banyak banget kan suku, ragam bahasa gitu-gitu. Nah, itu benar yang dibilang Tias. Dari situ kita bisa memberikan pengajaran nih bahwa misalnya ada teman anak baru ya, misalnya dia tuh mempunyai suku ataupun bahasa yang berbeda dari anak yang lainnya. Jadi kita bisa mengajarkan tuh kepada anak tuh bahwa di Indonesia itu bukan ada suku yang misalnya di Jambi gitu. Jambi, bukan ada suku Jambi gitu lah. Ada suku Jawa, suku yang lainnya. Jadi kita tuh bisa menghargai memberikan sikap toleransi kepada anak gitu. Nah, cara toleransi itu gimana sih? Yaitu dengan tidak membeda-bedakan antara suku, tidak boleh mengejek juga kan satu sama lain gitu. Walaupun dia medok ya udah sama-sama belajar gitu, saling menerima, tidak ada di tengah perbedaan itu tadi kan. Tuh, nah selanjutnya
Selain itu ada gotong royong, yang dimana siswa tuh aktif membantu teman dan mau berbagi tugas. Contohnya adalah piket kelas. Nah, ada siswa yang bertanggung jawab dan ada siswa yang tidak bertanggung jawab kan. Misalnya dia tuh piket hari ini tapi dia tidak mau piket gitu. Nah, apalagi khususnya itu yang cowok-cowok ya biasanya. Untuk misalnya yang cowok-cowoknya udah nyapu tapi yang cowoknya nggak mau buang sampah. Nah, itu juga melakukan cerminan dari profil Pancasila tadi dengan gotong royong tadi kan. Nah, siswa itu cenderung pasif atau justru mendominasikan kelompok. Nah, yang biasanya terjadi tuh geng-gengan nih di SD, gitu, circle-circlean. Jadi siswa yang tidak mempunyai ataupun tidak masuk dalam suatu kelompok itu tadi, itu bisa merasa terbuli kan, ataupun disisihkan gitu. Nah, itu tadi dari geng-geng itu memiculah terjadi pembulian, juga bisa terjadi konflik kan antara satu dengan yang lain gitu. Nah, guru tuh bisa mengamati nih saat anak itu dalam seharian gimana, dari geng-gengan itu mungkin, atau dari kerja kelompok mungkin, atau proyek-proyek kelas, cara dia bergotong royong itu gimana, dan dia bekerja sama itu seperti apa gitu. Teman. Selanjutnya adalah mandiri. Nah, ada siswa tuh yang langsung mengerjakan tugasnya tanpa bergantung sama guru. Mungkin dia udah bimbel ya kali ya di luar sekolah, jadi dia udah bisa nih ngerjain tugasnya tanpa ada bimbingan dari guru. Sedangkan ada yang selalu menunggu instruksi dari guru atau menyontek teman. Nah, itu juga dari profil Pancasila mandiri ini bisa kita mengidentifikasinya, seperti melakukan tugas individu ataupun tanggung jawab harian gitu. Selanjutnya ada bernalar kritis. Nah, siswa tuh mampu bertanya, memberi alasan, dan menganalisis masalah. Jadi ada juga siswa yang tidak mau bertanya, kalau disuruh tanya tuh malu-malu kan. Nah, itu juga mungkin bernalar kritisnya itu belum jalan gitu. Selanjutnya ada juga siswa yang hanya menyalin jawaban. Nah, jadi dia tuh misalnya ada tugas, dia tuh cuma hanya mencari jawaban dari punya temannya tanpa memahami isinya tadi. Jadi sikap bernalar kritisnya itu tidak jalan gitu. Nah, guru tuh dapat melihatnya dari pertanyaan siswa ataupun diskusi saat berjalannya sesi diskusi, ataupun cara menyelesaikan soal. Misalnya ada nih anak yang dia udah ngerjain tugas, jawabannya benar, tapi kalau misalnya guru suruh maju ke depan untuk menjawab soalnya, dia belum bisa mengerjakannya kan. Nah, itu juga mungkin sikap bernalar kritisnya belum berjalan secara efektif gitu. Jadi kalau dulu tuh kalau guru kami dia cara dia untuk ngetahui siswanya ini beneran kerjain sendiri atau lewat bantuan teman atau dari sumber lainnya, itu tuh dia kalau misalnya ngoreksi dipanggil satu-satu, misalnya MTK gitu kan. Jadi siswa itu tuh disuruh ngerjain tanpa bawa buku. Bisa nggak sih anak itu tuh ngerjain soal tanpa lihat rumus sama lihat buku yang sudah dia kerjakan tadi itu? Karena belum tentu kan yang dia kerjakan itu mengerjakan sendiri atau cuma nyalin tuh dari jawaban temannya gitu. Jadi dan kayak gitu siswa itu kan jadi takut gitu kan, nanti kalau misalnya ditunjuk maju aku nggak bisa nih, gimana nih. Nah, jadi itu ada motivasi untuk siswanya agar mengerjakan tugas secara mandiri dan lebih paham. Jadi sikap bernalar kritisnya tetap berjalan, dia memahami materi gitu. Nah, selanjutnya adalah kreatif. Ada sesuatu yang menghasilkan ide yang unik dan solusi yang berbeda-beda. Misalnya guru memberikan pilihan nih, kita besok belajar materinya tentang apa ya? Kira-kira SPDP mungkin. Nah, dia bisa mengeluarkan idenya dengan baik. Banyak aja lah idenya. Bu, kita gini aja besok, Bu, kita nari, ya Bu, kita main musik Bu, yang seru lah intinya gitu. Nah, jadi dia bisa mengeluarkan ide-ide dia dari pikirannya gitu. Terus ada juga yang cenderung mengikuti tanpa modifikasi, yang dimana ia tuh plek apa yang dibilang gurunya ya udah itu yang dikerjain. Iya, itu dikerjainnya. Tapi kalau misalnya dia mempunyai ide, mempunyai kreativitas yang tinggi, itu ada aja tuh yang berbeda, yang dibuatnya beda gitu. Nah, hal-hal yang baru lah gitu kan. Nah, identifikasi ini juga bisa kita lakukan melalui proyek, karya seni tadi, SPDP tadi, ataupun tugas yang lainnya. Nah, kalau misalnya SBDP itu kan contohnya juga kayak menggambar gitu kan. Nah, biasanya guru tuh kalau nyuruh kita bergambar itu
kayak ngasih tema, misalnya temanya tentang pemandangan lah, ada biasanya Ya, pemandangan alam gitu. Jadi kebanyakan siswa itu tuh gambarnya gunung, Iya, terus sawah, ada jalan sama tengah. itu gitu-gitu kan. Nah jadi guru aku tuh dulu dia nanyain, kalian gambarnya gimana gitu kan? Kalau misalnya cuman gunung, sawah sama itu tuh udah biasa gitu kan, kayak nggak ada kreativitasnya. Terus ternyata tuh dari situ kita tuh bisa lihat sisi kreatif siswanya tuh gimana gitu. Jadi ada satu teman aku yang bener-bener kayak kreatif, jadi dia tuh krayon tuh kayak dibikin gradasi gitu loh. Iya, Nah gradasi gitu-gitu, warnanya. jadi tuh kayak bagus, kayak senja kalau ada saya yang dibikin apa malam pas itu suasananya. Jadi yang apa namanya, dia tuh dapat nilai plus karena si kreativitasnya tadi Iya. tuh, karena dia juga pintar gambar kan, makanya dia lebih kreatif dalam SBDP. Nah, itu tadi dapat kita simpulkan bahwa mengidentifikasi varian profil Pancasila ini berarti memahami nih bahwa setiap siswa itu berkembang dengan tingkat yang berbeda-beda. Keenam dimensi tersebut yang dimana ada yang tadi kita jelaskan tadi. Nah, dengan memahami variasinya, guru itu dapat merancang nih bagaimana para pembelajarannya tidak hanya fokus pada akademiknya saja, tetapi juga membuka karakter, bernalar kritis, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, selain itu, profil belajar pada siswa sekolah dasar ini adalah gambaran tentang cara belajar, kebutuhan, minat, serta kesiapan belajar anak usia 6-12 tahun yang masih berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Nah, pada tahap ini, anak lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat nyata, kontekstual, dan dapat dilihat atau dipraktikkan secara langsung. Nah, oleh karena itu, profil belajar siswa SD ini umumnya ditandai dengan kebutuhan akan media konkret, aktivitas yang melibatkan gerak, suasana belajar yang menyenangkan, serta interaksi sosial dengan teman sebayanya. Nah, dalam konteks SD ini, profil belajar mencakup beberapa aspek, seperti kesiapan belajar, yaitu tingkat kemampuan awal siswa terhadap materi, kemudian yaitu minat belajar, yang mana ketertarikan terhadap topik atau aktivitas tertentu. Selanjutnya yaitu gaya belajar, yaitu visual auditori atau kinestetik, serta kondisi sosial emosional seperti rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama. Nah, setiap siswa ini memiliki kombinasi profil yang berbeda-beda, sehingga guru tidak dapat menggunakan satu metode pembelajaran untuk semua siswa. Nah, pemahaman terhadap profil belajar ini membantu guru merancang pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media konkret, permainan edukatif, diskusi kelompok, maupun teknologi sederhana agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Nah, dengan memahami profil belajar siswa SD ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif, adil, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga potensi setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Ya, gelapnya aja. Nah kan biasanya sebagian siswa itu mungkin cepat memahami melalui yang aku jelasin tadi tuh, penjelasan lisan, terus melewat secara praktek langsung, terus diskusi kelompok, atau melalui gambar-gambar atau audio visual video. Nah, bahkan dalam satu kelas perbedaan kemampuan membaca, menulis, atau berhitung ini sangat-sangat terlihat. Oleh karena itu, dengan ini guru perlu melakukan pengamatan seperti tanya jawab, terus asesmen sederhana untuk mengenali kesiapan, minat, dan hambatan yang dialami siswa. Ya. Itu pindah deh asrama ya. Coba ya sih gelapnya. Udah Sama sih, cuman ininya BHW bukan apa ya? Iya lah ya. Itu dulu ya. Maaf, kita pindah dulu ya. Nah, dari pendapat yang sudah kami diskusikan tadi, jadi berdasarkan dari analisis terhadap karakteristik dan kebutuhan peserta didik atau murid tersebut, guru ini perlu memilih implikasi desain pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah memberikan scaffolding yang
jelaskan sama Christina itu seperti bantuan pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gagasannya Lev Vygotsky tentang pentingnya dukungan dalam proses pembelajaran, di mana guru memberikan contoh pertanyaan pemantik atau petunjuk awal yang kemudian dikurangi secara perlahan ketika siswa sudah lebih mandiri. Selain itu, strategi interaksi seperti kerja kelompok, diskusi, atau pembelajaran berbasis proyek dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial dan tanggung jawab siswa. Bentuk aktivitas yang juga bervariasi ini misalnya seperti eksperimen, permainan edukatif, presentasi sederhana, atau tugas kreatif agar sesuai dengan perbedaan gaya dan minat belajar. Kemudian bukti belajar tidak harus berupa tes tertulis, tetapi juga berupa hasil proyek, unjuk kerja, portofolio, atau refleksi sederhana yang menunjukkan pemahaman siswa secara lebih menyeluruh. Dengan memilih desain pembelajaran yang tepat berdasarkan analisis peserta didik, proses belajar akan menjadi lebih bermakna, adil, dan mendukung perkembangan setiap anak secara optimal. Nah, kalau misalnya mana sih tadi? Chris sudah gampang. Iklan mana? Suruh dia ini hidupin motor be. Maksudnya naikin motor. Katanya gini nih akinya kenal gitu. Oh iya, aku bisa naikin motor. Sambil hidupin. Aku bisa. Kita bikin video. Aku bisa itu ditegain. Iya, itu Oh, iya, kan panasan gitu loh. Lupa coy. Ya, kan bisa standar 2 menit. Itu di Setia tadi. Tengok dia bilang lah. Apa? Jangan diginiin katanya. Yo jangan, aku mati nih. Tarik, Kuat. diangkat jangan ditarik. Kuat. Bisa dah. Woi, tolong Sini. taruh batu atau apa samping nih. Nanti sini. Nggak jatuh motornya. Nah, iya contoh kayak gitu. Yang scaffolding. Yang dari yang dijelasin tadi ada contoh kegiatan. Yang dijelasin dari Tias tadi kan, scaffolding itu ada contohnya, yaitu contoh langsungnya melalui gambar, cerita, atau demonstrasi, kemudian memberikan panduan langkah sederhana, misalnya urutan mencuci tangan yang benar. Setelah siswa memahami, bantuan dikurangi dan siswa diminta melakukannya secara mandiri di rumah atau di sekolah. Terus selanjutnya ada strategi interaksi, yang dimana siswa bekerja secara berpasangan atau kelompok kecil untuk berdiskusi tentang kebiasaan hidup bersih yang mereka lakukan sehari-hari. Setiap siswa mendapat peran seperti pencatat atau penyampai pendapat, sehingga semua terlibat aktif dan belajar saling mendengarkan serta menghargai pendapat teman. Terus yang ketiga ada bentuk aktivitas, yang dimana di dalam bentuk aktivitas ini yang dilakukan berupa praktik langsung seperti membersihkan meja kelas bersama, membuat jadwal piket kelas, atau membuat poster sederhana tentang hidup bersih di rumah. Aktivitas ini dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mudah dipahami dan bermakna. Yang keempat, terakhir, yaitu ada bukti belajar, yang dimana bukti belajar ini dapat berupa poster yang dibuat siswa, laporan singkat kebiasaan hidup bersih di rumah, foto kegiatan, atau pengamatan guru terhadap keterlibatan dan tanggung jawab siswa saat melaksanakan piket kelas. Dan di mana guru juga dapat meminta siswa melakukan refleksi singkat tentang manfaat hidup bersih. Yang di mana dari penyampaian materi yang saya sebutkan tadi, kesimpulannya yaitu melalui kegiatan sehari-hari yang sederhana dan kontekstual, guru dapat menerapkan desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sekaligus menumbuhkan sikap mandiri, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ada lagi nih contoh scaffolding yang dapat diberikan guru, misalnya kayak cara menulis paragraf. Jadi yang pada tahap pertama guru ini menjelaskan bagaimana sih kerangka kalimat. Terus tahap kedua nanti guru juga
siswa ini disuruh melengkapi. Terus pada tahap ketiganya siswa ini mulai disuruh untuk menulis secara mandiri. Pada strategi interaksinya itu contohnya siswa yang pemalu diskusi berpasangan dulu sebelum presentasi. Jadi siswa yang pemalu atau introvert ini disuruh untuk menyiapkan dirinya agar lebih percaya diri, terus berdiskusi dulu apa yang mau disampaikan nantinya, terus apa yang mau dibicarakan, ya gitulah. Nah, kalau bentuk aktivitasnya itu seperti anak SD ini kan suka permainan atau yang konkret, yang nyata atau yang aktif, kayak dia itu berkegiatan. Contohnya kayak role play, terus permainan edukatif, proyek sederhana, dan eksperimen. Nah, biasanya itu kalau eksperimen atau pengalaman langsung itu terjadi pada pembelajaran IPA yang lebih banyak kan, seperti siswa diajak untuk melihat secara langsung tumbuhan, terus macam-macam tumbuhan, terus contohnya kalau misalnya pembelajaran gaya itu siswa diminta untuk langsung mempraktekkan kayak misalnya mendorong kursi, mengangkat menarik kursi gitu, menutup pintu, itu tuh termasuk gaya apa gitu. Gaya dorong dan gaya tarik. Dari bukti belajar ini tidak hanya tes tertulis tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi bisa berupa seperti demonstrasi, presentasi, atau pembuatan proyek. Nah, dari materi sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan nih dari materi yang sudah kami diskusikan bahwa dalam memahami karakteristik dan kebutuhan belajar siswa itu sangat penting agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, setiap anak itu memiliki kemampuan, minat, dan kondisinya yang berbeda, baik dari cara pikirnya, kognitifnya, maupun dari emosi, maupun sikapnya. Nah, dengan mengenali kesiapan belajar, minat, dukungan yang dibutuhkan, serta hambatan yang dialami siswa, guru itu dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai seperti apa sih untuk bisa menyamaratakan semua anak dalam kelas yang memiliki mungkin kemampuan yang berbeda-beda. Nah, hasil dari pemahaman tersebut membantu guru dalam menentukan cara mengajar yang tepat, seperti memberikan bantuan secara bertahap yang sudah dijelaskan dari scaffolding tadi, serta mengatur kerja kelompok, memilih aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya dengan melalui media pembelajaran konkret, contohnya yang sudah kami jelaskan tadi, dan menilai belajar tidak hanya dari hasil, tetapi juga melalui prosesnya. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, adil, dan membantu siswa berkembang tidak hanya secara akademiknya saja, tetapi juga dari sikap dan karakter. Nah, manfaatnya ini bagi kami seorang calon guru itu sangat membantu memahami nih bahwa mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga memahami setiap karakteristik siswa yang berbeda-beda. Nah, melalui materi ini, guru tuh bisa belajar nih mengenai perbedaan karakteristik, baik dari segi kemampuan berpikir, dari emosinya, dari sikap, maupun latar belakangnya yang berbeda-beda, sehingga tidak mudah memberi label negatif pada siswa, tidak mudah kayak siswa pemalas gitu, mungkin ada problem yang bikin dia seperti itu kan, ya tidak boleh langsung memberikan menjudge atau memberikan label negatif kepada siswa kan. Nah, guru itu juga bisa menjadi lebih peka dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, seperti dari kesiapannya, seperti minat siswa, seperti bakat siswa. Oh, ternyata anak ini bakatnya di seni. Jadi kita tahu nih bahwa kalau pembelajaran SPDP dia lebih paham, dia lebih enjoy, dia lebih suka dalam menjalani proses pembelajaran gitu. Nah, dukungan juga sangat dibutuhkan dan hambatan yang dihadapi sehingga pembelajaran dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Nah, selain itu, materi ini juga dapat mengambil keputusan pembelajaran nyata dan aplikatif, seperti menentukan bantuan seperti apa yang dijelaskan tadi, scaffolding ya, bantuan secara bertahap.
terus aktivitas kerja kelompok, adapun penilaian sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah, dengan memahami ini, guru itu akan lebih siap menjadi pendidik yang baik, sabar, adil, dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, sehingga siswa dapat menjalani proses pembelajaran dengan baik dan enjoy, menyenangkan. Karena kalau misalnya situasinya tidak Kondusif. itu kan jadi susah masuk pembelajaran. Dengan suasana belajar yang kayak, ada nggak sih kalian merasa bahwa guru yang sangat belajar itu sangat tertekan gitu kan kita, jadi sangat susah Untuk untuk memahami. itu sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya, itu sangat susah. Sedangkan kalau gurunya itu enjoy, dia bisa kayak menjelaskannya dengan bahasa mungkin lebih sederhana ya, dengan lebih sederhana, jadi saya tuh mampu memahami tanpa harus adanya tekanan mungkin gitu. Ada lagi dari kalian apa? Tolong. Ini 3 menit lagi lah. Dari segi dari segi akademiknya, materi ini memiliki manfaat yang signifikan bagi calon guru karena membekali mereka dengan landasan konseptual dan praktis dalam memahami peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Melalui materi ini, calon guru mampu menganalisis karakteristik peserta didik secara komprehensif dan mencakup perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral, sehingga pembelajaran yang dirancang selaras dengan tahap perkembangan siswa. Selain itu, calon guru juga dilatih untuk mengidentifikasi variasi profil pelajar dan kebutuhan belajar peserta didik, termasuk kesiapan readiness, minat, dukungan, dan hambatan berdasarkan data dan konteks kelas nyata. Pemahaman tersebut memungkinkan calon guru mengambil keputusan desain pembelajaran yang tepat, seperti penerapan scaffolding, pemilihan strategi interaksi, perancangan aktivitas pembelajaran, serta penentuan bukti belajar dan asesmen formatif yang relevan. Dengan demikian, materi ini mendukung terbentuknya kompetensi profesional calon guru dalam merancang pembelajaran yang responsif, inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pengembangan kemampuan akademik serta karakter peserta didik. Nah, dengan mempelajari materi ini sebagai calon guru, ini sangat membantu memahami karakteristik dan kebutuhan murid, melatih pengambilan keputusan pembelajaran yang tepat dan berbasis data, serta mempersiapkan calon guru merancang pembelajaran yang lebih responsif, inklusif, dan bermakna. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal di 40 jam. 1 jam. Aida, matiin lagi. Gak apa-apa, kan jam. Matiin lah. Jam. Dikit lagi terus. Udah lagi. Video udah minimal 50 menit. Kami nggak maksimal apa? Kami lah effort dari kelas ke sini. Belum hidup ternyata. Udah hidup kok. Matiin ya, Udah. Itu yang